Dialah pejuang Islam dari Mongol, karena apa yang dia lakukan berkaitan dengan Islam, memberikan penyelamatan wilayah Islam dan kaum muslimin dari Mongolia tidak berkelanjutan setelah Daulah Bani Abbasiyah dipukul habis oleh Mongol. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu wilayah kaum muslimin tersisa hanya 4, yaitu Hijaz, Mekah dan Madinah, Syam, sekitar wilayah Palestina, dan Mesir. 4 tempat ini yang masih terselamatkan dari serangan Mongolia, yang pada waktu itu membumi hanguskan Daulah Bani Abbasiyah begitu sangat cepat dan membunuh Khalifah Mu'tasim. Bahkan dengan sangat mudah mereka menaklukkan 1/3 belahan dunia. Maka ketika mereka melihat Kesultanan Mamluk di Mesir yang dianggap masih sebagai sebuah ancaman terhadap invasi Mongolia ke wilayah negeri Islam, Hulagu Khan memberikan ancaman kepada Kesultanan Mamluk agar menyerahkan diri sebagaimana Abbasiyah dan Baghdad menyerahkan diri. Kalau tidak, mereka akan perlakukan Kesultanan Mamluk sama seperti Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad. Pada waktu itu Saifuddin Qutuz merasakan tanggung jawab yang sangat besar sebagai Kesultanan Mamluk yang masih berdaya di antara kaum muslimin, sehingga ancaman maupun tekanan dari Mongolia pun ditanggapi dengan patriotisme pembelaan Islam. Dia katakan tidak semudah mengalahkan Kesultanan Mamluk seperti Baghdad. Kalau memang engkau bisa melakukannya, datanglah ke sini dan hadapilah kami. Lalu dibunuhlah utusan Mongolia sebagai sebuah syarat dan simbol bahwa Kesultanan Mamluk siap menghadapi situasi yang pahit sekalipun. Itulah saat-saat ketika kaum muslimin menghadapi Mongolia dari Kesultanan Khan Agung, Genghis Khan dan keturunannya. Sehingga ketika kita membaca tentang Mongolia, yang ada adalah kebengisan, yang ada adalah kekejaman, yang ada adalah keterbelakangan, karena Baitul Hikmah dan 70 perpustakaan milik pemerintah di Baghdad dihancurkan tanpa peradaban dan kebudayaan. Sebab referensi yang dimiliki oleh kaum muslimin saat itu hanya menjadi sampah-sampah sungai Efrat dan sungai Tigris. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir bisa dipastikan oleh semua orang bahwa Mongolia bisa menguasai belahan dunia. Dan ini juga yang disampaikan oleh Berke ketika dia masuk Islam, dia berhadapan dengan Mongolia. Sayang sekali pedang Mongolia harus menebas orang Mongolia. Kalau sekiranya Mongolia ini bersatu, maka kita akan menguasai seluruh dunia. Ini yang disampaikan Berke Khan ketika Berke Khan menghadapi Hulagu Khan. Dari situ kita bisa memperkirakan bahwa kondisi situasi keadaan wilayah dunia sangat dikuasai oleh Mongolia. Ketika berbicara tentang kondisi dan keadaan,
berkaitan dengan entitas umat dan peradaban, maka ada dua hal yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah masyiatullah, kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyelamatkan kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan agama ini karena kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menghadirkan pembelaannya terhadap agama ini dan pembelaan dan perlindungannya terhadap umat ini. Inilah yang dimaksudkan dengan masyiatullah. Dan kita sebagai hamba-hamba Allah berkewajiban untuk berupaya masyiatullah juga berkenan dan Allah berikan kepada kita. Dulu sebelum Mongolia menjadi berjaya, ada seorang pahlawan Islam yang bernama Qutaibah bin Muslim. Qutaibah bin Muslim ketika sampai di Samarkand dan akan menghadapi Mongolia, dia mencari-cari di antara prajurit yang dia miliki. Orang-orang pun bertanya, siapa yang kau cari ya Qutaibah? Yang aku cari adalah Muhammad bin Wasi al-Udhri. Maka orang-orang pun kemudian ikut mencari di mana adanya Muhammad bin Wasi al-Khudri. Akhirnya mereka menemukan ada di barisan bagian kanan. Disampaikanlah kepada Panglima Qutaibah, ya Panglima, Muhammad bin Wasi ada di bagian sebelah kanan pasukan. Sedang apa dia? Dia sedang menatap wajahnya ke depan, lalu telunjuknya mengatas ke langit dan bibirnya seperti mengucapkan kalimat-kalimat. Maka Qutaibah bin Muslim memastikan kalau memang itu Muhammad bin Wasi sedang menatap wajahnya ke depan, telunjuknya ke langit, lalu mulutnya seperti bergerak komat kamit, biarkan dia, tidak perlu panggil ke sini. Mengapa ya Panglima? Kata Panglima Qutaibah bin Muslim, pedang telunjuknya yang naik ke langit jauh lebih baik daripada 1000 pedang para jawara perang. Dan aku pastikan doa yang disampaikan oleh Muhammad bin Wasi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan bahwa bagaimanapun seorang muslim menghadapi situasi apapun, modal utamanya adalah masyiatullah dan berupaya untuk mendapatkan kehendak Allah memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi agama dan umat ini. Yang kedua adalah iradah basyariyah, agar ketika menghadapi situasi apapun kita tetap berupaya memaksimalkan ikhtiar basyariyah kita. Kalau dalam konteks menghadapi invasi Mongolia, para panglima itu mereka berupaya dengan maksimal melakukan ikhtiar basyariyahnya dengan memilih tempat di mana tempat konfrontasi, memilih orang di mana harus ditempatkan, apakah ditempatkan di bagian depan, di bagian tengah, atau di bagian belakang. Apa saja yang dibawa, lalu bagaimana menghadapi situasi pelik. Dan itulah yang didapatkan oleh panglima-panglima kaum muslim masa lalu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tokoh yang dimaksudkan ini? Berke Khan, yang kalimat dari bahasa Arabnya adalah Barokah Khan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila ditelusuri dari dua sejarawan Mongolia, Jurjani dan Richard Card, di sana dikatakan bahwa Berke Khan ini cucu dari Genghis Khan, anak dari Joshi. Dan Genghis Khan, sebagaimana yang kita ketahui, sebagai pendiri kekaisaran Mongol, panglima pilihan dan sangat terkenal dalam sejarah. Ada dua catatan para sejarawan Mongol tentang hal dari mana asal muasal Berke Khan ini.
Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, diungkapkan bahwa Berkekan ini atau keturunan dari Berkekan dari istri Genghis Khan yang kemudian melahirkan Joshi ini sesungguhnya istri yang diculik oleh saingannya. Lalu kemudian selama sekian bulan lahirlah Joshi. Genghis Khan tetap mengakui bahwa Joshi ini adalah anaknya. Lalu dirawat dengan sebaik-baik mungkin dan akhirnya mendapatkan tempaan pendidikan bagaimana melanjutkan kekaisaran Khan yang agung. Dalam pandangan sejarawan Mongol Jurjani, dia katakan bahwa sesungguhnya keluarga Genghis Khan ini berdekatan dengan kekhilafahan Khawarizmi. Lalu kemudian keluarga Genghis Khan menikah dengan Kesultanan Khawarizmi dan akhirnya lahirlah Joshi. Sehingga tempaan keislaman dari Joshi ini besar dan banyak sekali didapatkan dari Kesultanan Khawarizmi. Sehingga tidaklah mengherankan keturunan Joshi ini sangat akrab dan dekat dengan siar-siar Islam. Bahkan dia memberikan perhatian dan perlindungannya terhadap kaum muslimin sekalipun tidak masuk Islam. Dan yang paling lebih berkesan adalah anak dari Joshi, yaitu Batu Khan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ditelusuri dari sejarawan Jurjani, tampaknya anak dari Joshi yang bernama Batu Khan ini wajahnya tidak seperti wajah Mongolia. Ada wajah kearaban, ada wajah-wajah Timur Tengah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian bisa dipastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Jurjani, keluarga Joshi ini interaksinya dengan kekhilafahan atau kesultanan Khawarizmi sangat akrab dan sangat dekat. Dan mereka memastikan bahwa istri dari anak Genghis Khan ini menikah dengan Kesultanan Khawarizmi. Nah, dari batu ini kemudian nanti kerajaan Golden Horde, karena anak dari Batu Khan masih sangat kecil-kecil, kemudian meninggal dunia, akhirnya diserahkan kepada Berke Khan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini silsilah yang diungkapkan oleh dua sejarawan Mongolia berkaitan dengan bagaimana asal muasal Islam dan kaum muslimin di Mongolia. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, catatan yang disampaikan oleh Jurjani adalah betapa luar biasanya pendidikan dini yang didapati oleh Berke Khan dan keluarga Joshi. Sejak kecil mereka mengetahui dan berinteraksi dengan kaum muslimin, wabil khusus di lingkungan Kesultanan Khawarizmi. Sehingga kenangan-kenangan masa kecil itu membentuk kepribadian dirinya yang sangat kuat, pembelaan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan itu yang diungkapkan oleh Batu Khan dan juga Berke Khan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan melihat bagaimana ungkapan Batu Khan dan Berke Khan dalam pembelaannya terhadap Islam dan kaum muslimin, lalu warisan yang mereka berikan untuk Islam dan kaum muslimin.
Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menelusuri apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperlakukan orang yang membenci dirinya dan membenci Islam dan kaum muslimin dengan kebencian. Sebagaimana yang didoakan oleh Rasulullah kepada dua Umar, ada Amr bin Hisham, ada juga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dua orang ini sangat besar permusuhannya dan kebenciannya terhadap Islam dan kaum muslimin, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berilah hidayah salah satu di antara dua Umar." Maka kemudian Allah mempermudah hidayah itu diberikan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga ketika Tufail ad-Dausi menyampaikan betapa besarnya permusuhan suku Daus kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mendoakan agar suku Daus mendapatkan Islam, dan akhirnya kemudian suku Daus pun berbondong-bondong datang ke Madinah menyatakan Islam. Ini merupakan kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya dan agama ini, sehingga memperlakukan mereka yang memusuhi bukan dengan permusuhan lagi. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam catatan Jurjani, Berke Khan masuk Islam di tahun 1252. Ini terjadi ketika bertemu dengan kafilah dagang dari Bukhara. Tepatnya berada di kota Saraijuk. Ketika bertemu dengan kafilah dagang dari Bukhara, Berke Khan menanyakan banyak hal kepada kafilah dagang itu. Dan termasuk diantaranya orang yang ditanyakan dan dikonsultasikan sebagai cendekiawan muslim bernama Najmuddin Mukhtar Az-Zahidi. Najmuddin Mukhtar Az-Zahidi. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Berke begitu sangat antusias atas jawaban yang dia sampaikan dari pertanyaan yang diajukan kepadanya berkaitan dengan keimanan dan keyakinan, sampai dengan persoalan-persoalan yang sangat sensitif. Apa yang menjadi tujuan kaum muslimin melakukan perluasan dakwah dan daerah ke berbagai macam tempat, sebagaimana yang pernah dilakukan pada Daulah Bani Abbasiyah. Maka Najmuddin Mukhtar Az-Zahidi, sebagaimana yang dikatakan oleh Jurjani, menyampaikan jawaban sangat menyentuh hati Berke Khan, yang kemudian Berke Khan masuk Islam di tangan seorang sufi yang bernama Sufi Syekh di tahun 1252. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Berke juga mengajak saudaranya Turkan Timur supaya masuk Islam. Dan Berke kemudian meresmikan dan memformalkan keislaman yang dia lakukan dengan mengirim surat baiat kepada Khalifah Bani Abbasiyah. Dan ini sebagai sebuah sinyal dan tanda kesiapannya berada menjadi umat Islam dalam barisan kaum muslimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ketika Berke Khan menjadi sultan dan raja di kerajaan Golden Horde, dia menjadikan Golden Horde sebagai ibu kotanya, lalu mendirikan masjid yang sampai hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana masjid peninggalan Berke Khan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wilayah Asia
dan sekitarnya oleh Kesultanan Agungkan ini dibagi dalam 4 khanat, 4 wilayah. Ada Golden Horde, ada Ilkhanat, ada Chagatai, dan ada Grithanat. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Golden Horde sejak Genghis Khan ditugaskan untuk melakukan perluasan Mongolia sampai ke Eropa Timur, Rusia dan sekitarnya. Adapun Ilkhanate ini yang diperintahkan untuk masuk ke wilayah Islam dan kaum muslimin. Dan inilah yang terjadi ketika Daulah Bani Abbasiyah, kaum muslimin tidak berdaya menghadapi khanat dari Ilkhanat yang pada waktu itu dipimpin oleh Khulafaur Khan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembagian wilayah yang sedemikian rupa ini dalam kerangka memperluas kawasan Mongolia. Dan ternyata akhirnya apa yang mereka telah dapatkan, mereka bisa menguasai hampir sepertiga dunia ini. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Berke Khan sudah masuk Islam, wilayah yang dilakukan perluasan Mongolia ini ternyata informasinya sangat menakutkan. Sehingga kita menyaksikan dari peta ini, seperti yang saya sebutkan tadi, wilayah Islam tinggal tersisa 4. Mekah, Madinah, Mesir, dan Syam. Mekah dan Madinah hanya sebagai kota suci. Tidak ada pusat pemerintahan di situ. Setelah Ali bin Abi Thalib memindahkan Madinah dari ibu kota pemerintahan Islam. Yang ada pada waktu itu hanya ada 2 kemungkinan, Syam atau Kesultanan Mamluk di Mesir. Syam, Kesultanan Al-Ayyubiyah ketika membebaskan Palestina. Tapi situasi yang terjadi pada waktu itu tidak kuat. Yang dianggap kuat oleh kaum muslimin adalah Kesultanan Mamluk yang ada di Mesir. Maka Ilkhanate yang dipimpin oleh Khulafaur Khan dari keturunan Genghis Khan ini masuk menyerang wilayah kaum muslimin untuk menguasai Jazirah Arabia menjadi bahagian dari Mongol Raya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat memilukan apa yang disampaikan dan diterima informasinya oleh Berke, sebagaimana juga yang tercatat oleh para sejarawan, termasuk apa yang diungkapkan oleh Jurjani, bahwa ketika Khulafaur Khan masuk ke wilayah kaum muslimin, hanya dalam waktu 14 jam. Dan dalam waktu 14 jam, semua porak-poranda, perpustakaan Baitul Hikmah hancur lebur. Efrat dan Tigris menyisakan sampah-sampah yang sangat luar biasa. Baik sampah referensi perpustakaan kaum muslimin maupun sampah manusia. Sehingga dikatakan oleh mereka pada waktu itu Baghdad amat sangat kotor. Di setiap tempat kita lihat hanya tumpukan-tumpukan sampah manusia maupun sampah perpustakaan yang mereka jadikan jembatan untuk menyeberangi Efrat dan Tigris. Dan ini referensi yang tidak terselamatkan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu perpustakaan milik pemerintah di Baghdad, di kota sebesar Baghdad, jumlahnya sekitar 70. Perpustakaan milik pemerintah pada waktu itu. Dan perpustakaan pribadi para ulama begitu banyak. Setiap para ulama punya perpustakaan pribadinya. Bahkan dikatakan di dalam sejarah mereka, Daulah Bani Abbasiyah,
rumah para ulama itu sepertiganya hanya untuk tempat tinggal mereka, selebihnya perpustakaan. Sehingga tidaklah mengherankan Ibrahim Al-Isfahani pernah kehilangan anaknya dan ditemukan di perpustakaan pribadinya. Sudah barang tentu perpustakaan para ulama itu bukan berisi lemari-lemari, tetapi berisi buku-buku referensi yang mereka tulis sebagai manuskrip yang sangat mahal. Pada waktu itu hancur lebur ketika Hanat dari Ilhanate menyerang Baghdad dan kaum muslimin. Maka kemudian Golden Horde yang sudah muslim menyampaikan peringatan kepada Kholakokan agar tidak memperlakukan saudara mereka sesama muslim dengan perlakuan yang bengis. Dan ini kemudian menyulut peperangan saudara sesama Mongolia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bagaimana peperangan di antara mereka, bangsa Mongol, ini salah satu di antara cara Allah menyelamatkan 4 kota yang dimiliki oleh kaum muslimin. Konfrontasi antara Berkekan dan Kholakokan ini memberikan keuntungan terhadap kaum muslimin. Karena dari sisi jumlah, dari sisi posisi, dari sisi keadaan, Kesultanan Mamluk tidaklah sangat besar-besar. Tidaklah memungkinkan untuk menghadapi invasi besar-besaran Mongolia. Sehingga Kesultanan Mamluk sebagaimana bulan lalu yang saya sampaikan, Zahir Baibars akhirnya bisa menyelamatkan Islam dan kaum muslimin, lalu menyelamatkan 2 kota suci dan juga wilayah Syam, yang akhirnya kemudian muncullah kerajaan dan kesultanan dinasti Mamluk. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berhadapan dengan Kholakokan ini, Berkekan menyampaikan bahwa sesungguhnya sangat disayangkan kalau pedang Mongolia ini membunuh orang-orang Mongol. Kalau sekiranya orang-orang Mongol itu bersatu, maka kita akan bisa mengalahkan dunia. Dalam peristiwa kehidupan Berkekan beberapa tahun kemudian, Berkekan 2 tahun setelah itu mendapatkan kematiannya. Dia meninggal dunia dan dilanjutkan oleh keponakannya, yaitu Timurkan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang dicatatkan oleh Jurjani, penulis sejarah Mongolia ini, bahwa banyak sejarawan sepakat intervensi Berkekan terhadap Kholakokan ini menyelamatkan 4 kota yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kemudian penyebaran Islam sepeninggal Berkekan tetap terus berlangsung dan menjadikan agama Islam ini sebagai agama dominan di Golden Horde. Sehingga kalau kita menyaksikan orang-orang Mongolia datang pergi melaksanakan ibadah haji, sesungguhnya mereka adalah peninggalan dari kerajaan Golden Horde pada masa Berkekan dahulu. Kemudian sejak era Berkekan, sekolah-sekolah Quran didirikan untuk masyarakat kaum muslimin, wabil khusus kepada keluarga Khan. Karena itu, kalau kita temukan mereka yang bermarga Khan, baik dari Mongol maupun dari Asia Tengah maupun dari Asia Timur, kita akan mudah menelusuri bahwa keluarga ini adalah keluarga muslim. Misalnya di bintang film Bollywood yang ada marga Khan-nya, dipastikan dia adalah muslim. Kemudian para istri dan para emir dibimbing oleh seorang imam dan muazzin untuk menjadi referensi apa yang harus dia lakukan, mendapatkan fatwa dari imam dan dari para muazzin yang mereka miliki. Hingga akhirnya kerajaan ini pada abad ke-15 mengalami pelemahannya
sampai akhirnya beberapa daerah satu persatu memisahkan diri dari kerajaan Golde Khan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah peta peninggalan Berke Khan dalam memperluas wilayah Islam dan kaum muslimin pada waktu itu, sehingga muncul ada rasa kebanggaan seperti yang diungkapkan oleh Jurjani bahwa sesungguhnya Mongolia pada masa Berke Khan memberikan inspirasi, kekayaan dan investasi sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Hanya saja yang sering dikenang oleh orang dan dicatatkan dengan catatan tinta hitam yaitu kebengisan Genghis Khan. Padahal ada sisi lain yang sangat positif yang dilakukan oleh seorang pejuang muslim dari Mongolia, Berke Khan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali tampilan ini bisa memperkuat apa yang kita dapatkan dari peninggalan Berke Khan ini, bahwa kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan riayah diniyahnya dengan kehendak dan kemauannya. Oleh karena itu, yang paling penting bagi kita lakukan adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menemukan titik buntu untuk memberikan pembelaan Islam dan kaum muslimin. Allah pasti akan memberikan jalan-jalannya. Dan inilah yang didapatkan oleh kaum muslimin ketika mereka kesulitan berhadapan dengan Mongolia, Holaco Khan yang merupakan keturunan dari Genghis Khan. Allah hadirkan Berke Khan yang menyelamatkan kaum muslimin dari serangan yang sangat besar itu. Ya, ini sejarah historis, sosial, dan entitas mereka. Bagaimana Kesultanan Turki Utsmani yang sangat kuat pengaruhnya di wilayah Eropa dan Asia Tengah dan memberikan infiltrasi peradaban yang sampai kita saksikan di hari ini, memberikan kesan yang sangat luar biasa dalam menghadapi berbagai macam friksi, permusuhan, gesekan dan perseteruan, termasuk keturunan dari Mongolia ini. Jadi kalau secara umum memang ada sisi historikas sosial antara kekhilafahan Turki Utsmani dengan Timur Leng, dan ini yang akan mengalami kesulitan menginteraksikan bagaimana mereka sama-sama merasa besar, sama-sama merasa sebagai sebuah entitas bangsa yang wibawa dan dihormati di belahan dunia. Insya Allah nanti kita akan sampai pada bahasan bagaimana situasi yang didampak dari Mongolia yang sudah muslim dengan wilayah-wilayah yang dimiliki oleh kaum muslimin secara historikal. Sebagaimana tadi saya akhiri bahwa pertarungan Holaco Khan dan Berke Khan ini berlangsung 2 tahun. Tapi wilayah kekuasaan Golden Horde ini sudah besar. Jadi mewariskan teritorial geografis yang sangat luas. Dan itu kemudian dilanjutkan oleh Timur Khan. Jadi Timur Khan ini mendapatkan warisan teritorial dan geografis yang sangat besar dari Berke Khan. Nah, saya lihat tidak ada perseteruan antara Berke Khan dengan Timur Khan, Timur Leng. Justru dialah yang mendapatkan semacam durian runtuh itu. Kenapa? Holaco Khan nggak berdaya menghadapi Berke. Sementara peninggalan warisan Berke sangat banyak sekali. Dan akhirnya menjadikan Golden Horde ini khanat yang paling besar dari 4 khanat Kesultanan Khan yang agung. Nah, oleh karena itu, kenapa kemudian lebih terkenal Timur Leng daripada Berke? Karena Timur Leng melanjutkan warisan yang telah diberikan oleh Berke Khan.
Dan itu yang menjadi kemudian mercusuar peradaban Islam yang dikenal oleh kaum muslimin sampai hari ini. Insya Allah kita akan telusuri dan pengaruhnya terhadap Islam di Indonesia. Insya Allah. Demikian yang saya baca. Saya nggak familiar pakai teknologi ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Marilah kita akhiri pertemuan barokah ini dengan menyempurnakan membaca tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.